Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat bergabung bagi Anda pemirsa di Jawa Timur dan di Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, Rhoma Irama mengutip pernyataan salah satu tokoh nasional menyatakan isu SARA dibenarkan dalam memilih pemimpin. Namun Rhoma tidak menjelaskan SARA seperti apa yang dimaksud. Tentu saja hal ini berpotensi untuk melanggar undang-undang pilkada. Ya, meski disampaikan dalam masyarakat homogen yakni Muslim, saat itu Rhoma berceramah dalam rangka Safari Ramadan bersama Cagup Incumbent Fauzi Bowo. Benarkah Rhoma akan dikenai pasal pelanggaran pilkada? Ini dia liputannya. Nah, di dalam mengkampanyekan pemimpin, ini dibenarkan yang namanya SARA. Mengemukakan soal SARA dibolehkan, dibenarkan oleh yang namanya Ketua Dewan Pembina KPU. Kenapa? Karena sekarang ini zaman keterbukaan, betul. Zaman demokratisasi, betul. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Rakyat, umat harus dijelaskan siapa calon-calon pemimpin mereka. Jadi SARA dibenarkan. Inilah ceramah Rhoma Irama ketika sholat tarawih di sebuah masjid di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat hari Minggu lalu. Seraya menyebut seorang tokoh, Rhoma dengan tegas membenarkan kampanye dengan SARA. Tetapi Raja Dangdut Rhoma Irama tidak menjelaskan seperti apa SARA yang dimaksud. Padahal selama ini jelas undang-undang mengatur dalam kampanye dilarang menyinggung SARA, yakni suku, agama, dan ras. Saat itu, Rhoma menjadi pengisi ceramah dalam kegiatan Safari Ramadan bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Selain Fauzi Bowo, hadir juga beberapa pejabat antara lain Sekda Provinsi DKI dan wakil dari Wali Kota Jakarta Barat. Rhoma mengajak warga untuk tidak salah memilih pemimpin dalam pemilu Kada DKI Jakarta putaran kedua tanggal 20 September mendatang. Sayang, Rhoma menyampaikan pidato dengan menyebut nama calon dan kesukuan sehingga memancing perdebatan. Banyak umat Islam yang mengidolakan Jokowi, saya tahu. Betul? Betul? Karena memang beliau orangnya menurut mereka sabar, santun, itu idola banget deh. Tapi ingat, ya, Jokowi hanya batu loncatan. Yang nanti akan berkuasa adalah Ahok. Meski dalam ajakannya, Rhoma tidak menyampaikan visi misi pasangan Pokenara, Ketua Panwaslu DKI Ramdan Syah menyatakan hal tersebut berpotensi merupakan pelanggaran pilkada. Dalam kampanye di luar jadwal, kemudian melakukan penghasutan, menghina seseorang, suku, agama, dan antar golongan. Tapi kemudian memasukkan dalam wilayah domain publik persoalan agama misalkan, kemudian yang satu lebih baik, ini berpotensi menjadi menghasut. Jadi ada dua pelanggaran. Pertama, ada tiga bahkan. Pertama, kampanye di luar jadwal. Kedua, menghasut. Ketiga, menggunakan tempat ibadah. Panwaslu akan menindaklanjuti dan mencari saksi serta bukti-bukti untuk mendukung. Jika terbukti melakukan pelanggaran, siapapun termasuk tokoh agama maupun artis akan dikenai pasal 116 ayat 2 dengan ancaman maksimal 18 bulan penjara dan denda maksimal 6 juta. Dari Jakarta, Reska Mega Pratiwi dan Yudi Harnanto melaporkan. Nah, mudah-mudahan Panwaslu bukan hanya meneliti ya, tapi betul-betul menindak tegas kalau memang betul-betul itu melanggar undang-undang. Betul sekali, dan ini memang perlu dicermati dengan baik-baik apakah ini termasuk dalam rambu-rambu kampanye atau tidak. Kan? Iya, betul. Nah, pemirsa, jika di bulan Ramadan ini umat Islam di Indonesia bisa berpuasa dengan tenang bersama keluarga, tidak demikian halnya dengan etnis Muslim Rohingya di Myanmar.